Baik, untuk selanjutnya yaitu nomor 5, mana inverter 3 fasa atau VSI, voltage source inverter adalah sebuah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengubah tegangan DC menjadi tegangan AC 3 fasa. Inverter ini memiliki prinsip kerja yang kompleks, tapi intinya adalah menghasilkan tegangan AC 3 fasa dari tegangan DC dengan mengendalikan saklar elektronik atau biasanya transistor IGBT atau MOSFET. Prinsip kerjanya sendiri yaitu nah, dalam gambar tersebut terhubung secara Y. Yang pertama yaitu pengaturan saklar elektronik. Inverter 3 fasa menggunakan 6 saklar elektronik atau transistor yang disusun dalam bentuk jembatan. Dalam konfigurasi terhubung bintang atau Y, 3 fase dari beban terhubung ke simpul netral. Saklar-saklar ini dikendalikan oleh PWM atau pulse width modulation untuk menghasilkan sinyal gelombang persegi dengan lebar pulsa yang dapat diatur. Inverter menghasilkan sinyal PWM dengan mengontrol waktu saklar-saklar elektronik untuk menghasilkan bentuk gelombang yang diinginkan. Sinyal PWM ini memungkinkan pengendalian amplitudo dan frekuensi dari tegangan keluaran. Ini terdapat pemilihan sudut penundaan di mana sudut penundaan atau delay angle mengacu pada fase dalam siklus gelombang AC pada saat saklar-saklar inverter mulai mengalirkan arus ke beban. Sudut ini dapat diatur untuk mengontrol daya keluaran dan mengurangi harmonisa pada jaringan listrik. Dalam konfigurasi Y sendiri, ada 3 fase yang disusun dalam bentuk segitiga. Tegangan dan arus pada masing-masing fase dipahami dengan baik oleh inverter untuk menghasilkan keluaran 3 fase dengan fase yang benar. Contohnya yaitu pengontrolan frekuensi dan amplitudo. Inverter juga memungkinkan pengontrolan frekuensi dan amplitudo keluaran. Ini memungkinkan aplikasi dengan kebutuhan daya dan frekuensi berbeda untuk akomodasi. Yang konfigurasi Y sendiri netral dihubungkan ke titik tengah atau midpoint dari 3 bitan transformator atau beban. Pengendalian arus pada netral sangat penting untuk menjaga keseimbangan sistem dan mencegah masalah ground loop. Ini yaitu untuk yang menjawab nomor 2 itu perhitungan IS, PPH, dan PLL. Yang pertama IS sendiri yaitu arus fasa di mana menggunakan rumus VDC per akar 3 dikali R sama dengan 600 per akar 3 dikali 20. Menghasilkan nilai sebesar 17,32 ampere. Selanjutnya yaitu untuk nilai VPH atau tegangan fasa, di mana tegangan fasanya sudah diketahui yaitu sebesar 600 volt. Untuk selanjutnya yaitu VLL atau tegangan line to line. Menggunakan rumus akar 3 dikali VPH sama dengan akar 3 dikali 600 menghasilkan nilai sebesar 1039,23 volt. Ini yaitu perhitungan PI dan daya keluaran 3 fasa. Untuk PI sendiri atau daya masukan dapat dihitung sebagai produk antara tegangan DC dan arus DC, di mana rumusnya sendiri adalah VDC dikali IS sama dengan 600 dikali 17,32 sama dengan 10.392 watt atau 10,392 kilowatt. Untuk daya keluaran 3 fase sendiri atau Pout adalah produk antara tegangan line to line atau VLL dan arus tegangan fasa atau IS. Pout sendiri rumusnya yaitu akar 3 dikali VLL dikali IS sama dengan akar 3 dikali 1039,23 dikali 17,23 sama dengan 31,871 kilowatt. Selanjutnya yaitu perhitungan tegangan AC masukan saluran ke saluran untuk fase A. Jika tegangan inverter adalah 600 VDC, diperoleh dari sumber AC 3 fasa melalui 3 kaki tiristor dengan sudut tunda 15 derajat. Dengan AC masukan saluran ke saluran atau VRMS dapat dihitung menggunakan rumus VRMS sama dengan VDC per akar 2 sama dengan 600 per akar 2. Jadi nilainya yaitu 424,26 volt. Namun, jika kita ingin menghitung tegangan AC masukan ke saluran untuk fase A dengan sudut tunda 15 derajat, kita dapat menggunakan rumus VRMSA sama dengan VDC per akar 2 dikali sin 15 derajat, sama dengan 600 per akar 2 dikali sin 15 derajat, menghasilkan nilai sebesar 143,58.
Jadi tegangan AC masukkan saluran ke saluran untuk fase A adalah sekitar 143,58 volt RMS. Sekian penjelasan untuk soal nomor 5. Terima kasih.